dan hanya ada satu masjid jami yang sangat besar. Jaraknya pun dari masjid ke masjid lain tidak jauh, sekitar 100 meter sampai 150 meter. Semakin lama penduduknya pun semakin banyak. Namun meski penduduknya banyak, apabila sholat Jumat di Masjid Jami masih tertampung karena besarnya masjid. Yang jadi permasalahannya adalah ada satu masjid yang ingin didirikan sholat Jumat lagi dengan alasan penduduknya semakin banyak. Sebelum ke pertanyaan, barangkali dari deskripsi masalah ada yang kurang paham, silakan saya kasih waktu sekitar 2-3 menit untuk para musyawirin yang kurang paham dengan deskripsi masalah. Silakan dari Ridwan. Ini saya pertama mau mengajukan dulu apa namanya. Dan di sini kita tuh beda-beda pondok. Kan banyak sekali orang-orang atau santri-santri yang memaknai antara balad, Qoriyah dan Misri. Yang saya ajukan, apakah alangkah baiknya kita pertama membahas dulu antara balad, Qoriyah dan Misri. Karena kan di sana antara Qoriyah itu kan banyak yang memaknai beda-beda tuh. Dan balad juga beda-beda gitu yang memaknai apa gitu. Jadi intinya yang pertama kita bahas dulu antara balad, Qoriyah dan Misri. Enggak, saya dari deskripsi masalah ini yang kurang Anda pahami dari Ridwan, masalah apa? Dan maksudnya gini kan ini nanti akan berlanjut ke depannya gitu kan. Berlanjut ke depannya ke antara jawabannya. Jadi kita pertama bahas dulu antara balad, Qoriyah dan Misri seperti itu. Tapi dari deskripsi yang tadi saya bacakan itu sudah bisa dipahami atau belum? Kalau masalah deskripsi sudah. Kalau sudah paham berarti tidak ada kejanggalan. Yang lain barangkali silakan dari Al-Jalal. Di sini kan alasannya karena semakin banyak yang penduduk, karena semakin penduduk. Cuma apa alasannya cuma satu itu atau ada alasan yang lain? Satu. Di sini disebutkan dengan alasan penduduknya semakin banyak, berarti alasannya cuma satu. Sepakat semuanya alasannya cuma satu? Semuanya sepakat. Gimana dari Al-Jalal? Sepakat? Oke, mungkin waktu untuk pengoreksian deskripsi masalah saya tutup. Kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaannya, bisakah mendirikan sholat Jumat yang lain? Sedangkan kita tahu keadaan dan situasi kampungnya seperti pada deskripsi. Silakan untuk pertanyaan sebelum saya buka jawabannya. Untuk pertanyaan dulu ini. Pertanyaan barangkali pertanyaan ada yang kurang dipahami. Dari Ridwan kembali, silakan. Ini kan diperkenalkan antara masalahnya ya soalnya. Jadi yang saya tanyakan itu kan di pembahasan sholat Jumat itu nantinya ada yang hajat, mendirikannya itu ada karena yang hajat dan ada yang karena digori hajat. Itu yang mana tuh masuknya nanti? Yang masuk di situ yang mana? Digori hajat atau yang hajat? Ini dari Ridwan ada yang bertanya mengoreksi pertanyaan. Di sini pertanyaannya, bisakah mendirikan sholat Jumat yang lain? Yang ditanyakan itu karena hajat atau lighairil hajat. Sa'il, mana Sa'il? Di sini ada sedangkan kita tahu keadaan dan situasi kampungnya seperti pada deskripsi. Nah, di deskripsinya disebutkan dengan alasan penduduknya semakin banyak. Mungkin itu cukup.
Yang lain, barangkali yang lain. Dari rolling bako silakan. Gimana dari Ariban, cukup? Itu alasannya karena penduduknya yang semakin banyak. Saya. Jadi begini mungkin intinya adalah saya memberikan satu masukan. Mungkin itu merupakan pertanyaan usulan gitu ya. Jadi apakah di sini mau disisipkan deskripsi secara detail, secara spesifik gitu, atau mau secara universal? Masalah hajat, lil hajat atau lil ghairi hajat itu masuk materi pembahasan atau di spesifik di deskripsi permasalahan. Ya, terima kasih kepada tim perumus yang sudah memberikan arahan. Gimana ini, saya kembalikan kepada peserta musyawirin saja. Apakah ini mau lebih spesifik kepada deskripsi pertanyaannya atau mau yang universal? Yang spesifik aja. Kalau melihat deskripsi itu kan pertanyaan universal. Universal. Iya, jadi tidak dibutuhkan masalah aja atau level. Iya. Silakan gimana musyawirin, saya kembalikan kepada musyawirin saja keputusannya. Silakan mau yang spesifik atau yang universal. Sesuai deskripsi. Berarti tidak ada kriteria bil hajah atau lebih hajah. Itu kan alasan masing-masingnya nanti bisa dikemukakan pendapat masing-masing ya, antara masuk bil hajah atau tidaknya itu kan tergantung jawaban dari masing-masing pendapat. Sebenarnya kalau kita langsung ada bil hajah seperti itu nggak ada masalah soalnya. Aku nggak jadi pertanyaan gitu. Berarti pertanyaannya tidak perlu diganti, cukup bisakah mendirikan sholat Jumat yang lain seperti pada deskripsi di atas? Cukup? Wis, cukup. Saya buka kepada forum jawaban. Silakan untuk jawaban yang pertama saya kasih kepada delegasi dari Rolling Bako. Silakan. Dari Bako, kalau ada dua penjawab bisa sebelum saya menjawab. Maksudnya Dua penjawab. ya saya dan Silakan. Tapi jawabannya sama. Jawaban beda. jadi satu grup tapi beda ya. Sebentar. Saya kasih masukan karena tadi di awal itu juga akan dikatakan. Jadi sekarang aja langsung ya. Jadi yang pertama ini moderator memberikan dulu kesempatan kepada peserta menjawab jawabannya dulu secara simpel. Kalau misalnya antara boleh dan tidak itu yang mana atau kedua-duanya. Nah, nanti untuk takbir itu silakan menyusul. Dan satu lagi yang tidak mempunyai jawaban dilarang untuk mengiskal. Begitu. Siap. Tapi hari ini Silakan, saya kasih kesempatan dulu kepada delegasi Rolling Bako. Jawabannya untuk soal yang pertama, bisakah mendirikan sholat Jumat yang lain? Saya menjawab boleh. Jawabannya boleh. Jawaban kedua masih dari Rolling Bako. Silakan. Tidak bisa. Jawaban ketiga tidak bisa. dari Kuliah 2. Tidak bisa. Maka speaker jawabnya tah. Silakan yang lain dari Al Jalal. Tidak bisa.
Sama, tidak bisa. Dari yang lain kuliah 1. Sama, tidak bisa. Masih jawabannya tidak bisa. Yang lain. Hamidwan, silakan. Bisa? Tidak. Sama, tidak bisa. Saya mencari yang bisa ya. Dari mana ya? Kusabeni, delegasi Kusabeni bisa? Bisa, iya. Yang lain barangkali yang lain yang tafsir, ini belum ada yang tafsir. Dari kuliah 1. Oh, udah. Usto 3, dari Usto 3, Usto. Tafsir ini belum ada yang tafsir. Tafsir aja. Silakan waktu 1 menit lagi untuk jawaban sebelum kepada alasan dan ta'birnya. Untuk jawaban silakan barangkali para musyawirin yang lain. Ini yang baru masuk, yang menjawab bisa atau boleh itu baru ada 2. Yang lainnya menjawab tidak bisa. Kalau tidak ada lagi saya tutup. Kemudian untuk alasan dan referensinya silakan dari delegasi Rolling Bako. Silakan. Tadi jawabannya boleh atau bisa. Ya silakan. Alasannya dulu kenapa, kemudian nanti takbirnya atau referensinya. Alasan saya membolehkan sekiranya adanya Jumat yang lain itu aman dari fitnah. Paham? Jawabannya bisa atau boleh sekiranya adanya Jumat yang lain itu aman dari fitnah. Ya. Bisa digambarkan fitnahnya itu seperti apa? Fitnah itu akan terjadi konflik atau apa? Oke. Para musyawirin bisa dipahami alasan dari Rolling Bako. Maaf ya Ben, yang lebih spesifiknya itu bukan konflik tapi beda paham. Beda paham. Jadi bisa dengan alasan adanya Jumat yang lain itu tidak mengakibatkan beda paham begitu. Silakan referensinya. Untuk referensinya saya ambil dari kitab Mizanul Kubro karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang lahir di Mesir, yang bermadhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Juz awal halaman 209. Falamma dhahaba hadzal ma'na alladhi huwa khauful fitnati min ta'addudil jum'ati jazat ta'addudu 'alal asli fi iqamatil jama'ati. Saat substansi pelarangan ini hilang, yaitu kekhawatiran fitnah, maka diperbolehkan berbilangnya Jumat sesuai dengan hukum asal pendirian salat jamaah. Wala'alla dzalika muradu Dawud biqauli innal jum'ata kasairis sholawat. Barangkali ini yang dikehendaki Imam Daud dalam dawuhnya, sesungguhnya Jumat seperti sholat-sholat lainnya. Wa yu'ayyiduhu amalan nasi bita'addudi fi sa'iril amsari min ghairi mubalaghatin fit taftish an sababi dzalik. Kesimpulan
ini dikuatkan dengan fakta bahwa terjadi berbilangnya Jumatan di sekian tempat tanpa berlebihan dalam meneliti penyebabnya. Barangkali ini yang dikehendaki syariat. Terus wala'allahu muradu syari' walau kana ta'addudu manhiyan anhu la yajuzu fi'luhu bihalin. Apabila berbilangnya Jumat itu dicegah, walaupun yang mencegahnya ataupun melarangnya itu satu hadis, maka tidak akan ada. Liwurudi dzalik walau fi haditsin wahidin. Falihadza nafada himmatu syari' fi taskil ala ummati fi jawazi ta'addud fi sa'il ansari haitsu kana ashalu alaihim min al-jam'i fi makanin wahidin faham. Meski hanya satu hadis, dari pertimbangan ini terlihat jelas esensi ataupun kesimpulan syariat untuk memudahkan umat Islam dalam kebolehan berbilangnya Jumat di seluruh penjuru dunia. Sekiranya hal tersebut lebih memudahkan mereka dibandingkan berkumpul dalam satu tempat Jumat, maka pahamlah akan hal tersebut. Ya. Yang digarisbawahi tadi kan alasannya sekiranya tidak mengakibatkan fitnah atau beda paham. Yang digarisbawahi itu yang pertama, falam madhhab hadzal ma'na alladhi huwa khawful fitnah min ta'addudil jum'ah jazat ta'addud ala asli fi iqamatil jamaah. Cukup? Ya, terima kasih kepada delegasi Rolling Bako. Tadi tampilnya dari kitab Mizanul Kubro. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua masih dari delegasi Rolling Bako. Jawabannya tadi tidak bisa. Silakan alasan dan referensinya dikemukakan. Alasan apa? Ini kan sudah ya. Mengapa? Ya, mikronya. Apa kita dia makna memang besar di hari Jumat itu memang dia daya hajat. Memang daya hajat anu ngabolehkeun ayeuna ta'addudul Jumat panginten. Sok sanaos dia meskipun aya bahasa likasrotihim panginten dina elat hajat boleh ta'addudul Jumat, cuma kan di dia permasalahanana di eta masjid masih kena tertampung panginten kangge ngadirikeun Jumat. Jadi memang daya hajat jawaju ta'addudul Jumat di dia mah. Sok sanaos tadi ya aya bahasa semakin banyak itu, tapi kan di dia dina deskripsi masalah di masjid anu memang anu besar eta masih kene katampung palintan itu. Lanjut referensinya. Referensinya memang daya hajat ta'addudul Jumat. Ya, tampil atau coretan kitabnya. Dawuh kitabna Dan dia panginten dina Satinah dinyandak di antawisna syarat sahna Jumat itu nomor kelima ya wala tasbiqoha wala tuqorinaha panginten. Ketinggain mainan, ketinggain maparengan kecuali illa in asghara istima'un nasi bi makanin walau ghairu masjidin kasyari'in wa huwa ma yasluhun nasu wa zalika imma likathrotihim aw likitali bainahum aw libuti afrodil malah. Nah bang itu dia sok sanos dia bahasa elatna likathrotihim karena seueur, tapi kan dia mah daya hajat soalna termasuk karena hajat boleh ta'addudul Jumat soalna dina masjid anu dipayun ieu masih kene biasa nampung kene kayak masyarakat paling itu. Jadi jawabannya alasannya tadi tidak bisa karena tidak ada hajat begitu. Meskipun ada penduduknya semakin banyak likat protihim, tapi yang di deskripsi menurut dari delegasi Rolling Bako itu tidak termasuk hajat yang dimaksudkan seperti dalam kitab Safinah. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi dari Ulia 2, jawabannya tidak bisa. Silakan alasan dan referensinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alasan daripada jawaban saya tadi tidak bisa, alasannya dikarenakan masjid jami tersebut masih bisa menampung penduduknya. Nah, itu yang di garis bawahnya. Adapun soal fitnah itu keluar dari Adapun soal fitnah itu keluar dari deskripsi cerita. Jadi dimohon untuk bisa menelaah lagi deskripsi ceritanya ya. Ini ada iskal. Bentar, silakan. Tenang. Saya minta alasan dan referensinya, bukan iskalan. Keceplosan maaf. Nah, ibarat yang saya pegang dari Busro Karim, Qul Yubi Umairah, Bujairah Mil Khotib. Monggo yang mana yang mau dibacakan? Dua-duanya serah sampai. Waktu silakan dipercepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhu illa li usril ijtima'i. Biar lam yakun fi mahalil jumu'ati mawdi'un yasa'uhu bila masyaqqatin walau ghairu masjidin. Nah, itu keterangan singana di Busro Karim. Itu nanti keterangan-keterangan yang lainnya disusulkan. Tadi alasannya tidak bisa mendirikan sholat Jumat yang lain karena masih bisa masjid yang ada di kampung tersebut masih bisa menampung. Nah, referensi yang dibacakan tadi yang digarisbawahi, yang digarisbawahi adalah mahalul jumu'ati fi mahalil jumu'ati maudi'un yasauhum bila masyaqqah. jadi fi mahalil jumati, jangan sepotong-sepotong. Atau memang seperti itu? Emang yang digarisbawahinya yang itu gitu. Jadi gini Win, kalau ada tempat yang memang bisa menampung Jum'ah, menampung ahli-ahli Jum'ah, sekalipun itu arah-arah atau lahan yang luas, bisa dikatakan lapangan juga boleh, itu tidak boleh ada ta'addudul Jum'ah gitu. Cukup? Udah cukup aja. Ya, terima kasih kepada delegasi Ulia 2. Selanjutnya tadi dari Ridwan, jawabannya sama, tidak bisa. Silakan alasan dan referensinya. Mungkin tadi alasannya sama seperti tadi. Sini referensinya saya membawa dari kitab Takfiratus Syadidah. Alasannya sama dengan yang mana? Ini alasannya udah ada 3 ya? Sama-sama yang tadi tidak ada hajat. Yang tidak ada hajat. Ya. Oh, silakan. Tapi referensinya beda ya? Hukmu ta'adudil jum'ah la yajuzu ta'adudul jum'ati illa fi thalathati halatin. Al-awwal idza asra ijtima'uhum fi mawdi'in wahidin bi masyaqqatin 'azimatin. Al-thani wa 'inda khawfil fitnah baina fi'ataini. Al-thalits wa idza ba'dat atraful baladi bihaitsu la yasma'u an-nida. Di sini saya membawa dari kata-kata yang pertama, idza asura ijtima'uhum, sekiranya orang-orang tersebut itu angel gitu ya, susah untuk berkumpul fi mawdi'in wahidin, di suatu tempat atau di suatu masjid. Mungkin yang digarisbawahinya ini yang pertama, idza asura ijtima'uhum fi mawdi'in wahidin bi masyaqqatin wahidatin. Dan di sini ada tambahan ucapan daripada Ibnu Qasim, maqala Ibnu Qasim al-mu'tamad biman yahdur bil fi'li fi tilkal jum'ah.
di sini bahwasanya menurut Ibnu Qasim memuatamadkan atau memperkuatkan bahwasanya jika seumpamanya ada golongan orang-orang gitu ingin umpamanya melaksanakan Jumat tapi angel ataupun susah untuk berkumpulnya, maka itu ya tidak boleh. Yang digarisbawahinya tidak asal ijtima'uhum. Referensinya dari Taqriratus Sadidah. Selanjutnya tadi dari Al-Jalam kuliah 1. Silakan jawabannya tadi tidak bisa ya. Masih sama, tidak bisa. Alasannya sama juga. Alasannya ya sama juga sama yang jawaban yang tidak bisa itu karena ini merupakan bukan sebuah hajat. Oh, alasannya tidak ada hajat. Selanjutnya alasan selanjutnya yaitu kan masjid yang satunya masih bisa menampung warga-warga atau jumlah ahli Jumat di situ gitu. Seandainya kalau bisa mengadakan itu pasti salah satunya tidak sah. Di sini yang referensinya dari kitab Safinatun Najm. Sama mungkin ini juga. Dari syurutul Jum'ah wa khamisuha an la yasbiqaha wa la tuqarina Jum'atun ukhra bi balad. Ay bi mahalil Jum'ati illa in asura istima'un nasi bi makanin wahidin. Jadi itu jawabannya, penjelasannya jangan ada yang mendahului atau bersamaan di satu kampung itu jumlah Jumat yang lainnya dalam intinya tidak bisa menjadikan Jumat selagi kampung itu bisa menampung semua warga di kampung itu. Cukup? Ya, terima kasih kepada delegasi Ulia 1. Yang terakhir tadi dari Al-Jalam. Silakan. Untuk alasannya Sama. Untuk ibaratnya dalam kitab Tariyatul Badi'ah, Ar-Rabi'u an takuna al-jum'atu wahidatan fil bilad ay mahallil jum'ah walau ma'lumat illa li'udrin bi allam yakun fi mahallil jum'ah makanun yasa'uhum bila masyaqqatin. Bisa dijelaskan? Salah satu dari syarat Jum'ah yaitu yang nomor keempat harus adanya Jum'ah harus dalam satu balad, dalam satu negara atau satu kampung itu harus ada satu, kecuali karena adanya utur dengan gambaran musuh di sini di alam yang pun di mahalil Jum'ah makanun dia sahur dengan seperti tidak adanya tempat untuk memuat seluruh masyarakat yang ada di kampung tersebut. Sekian. Ya, terima kasih dari delegasi dari Al-Jalal. Selanjutnya tadi yang terakhir ada yang menjawab bisa dari Kusabeni. Tidak ada. Mungkin untuk jawaban dan alasan juga ibarat sudah dikemukakan semuanya. Selanjutnya saya buka forum iskal. Silakan, barangkali ada yang mau iskal kepada jawaban dari tadi yang sudah disampaikan. Dari Rolik Bapak menunggu iskal, ya silakan. Jadi kalau lihat deskripsi cerita ya, mungkin alasan-alasannya atau ketentuan-ketentuannya udah cukup kayaknya.
kan alasannya karena ingin mengadakan Jumat itu karena masyarakatnya dengan alasan masyarakatnya udah banyak, bukan karena fitnah atau yang lain. Tapi kenapa loh kok jalurnya ke fitnah gitu? Oke, Sementara mungkin itu biasanya kan beda pembahasan lagi. saya kembalikan lagi ke pertanyaan. Tadi bisakah mendirikan sholat Jumat yang lain seperti pada deskripsi? Jadi deskripsi itu ada satu kampung yang memiliki banyak masjid, kemudian ada satu masjid yang ingin didirikan sholat Jumat lagi, dan seperti itu. Tadi jawaban dari Rolling Bako, jawabannya bisa dengan alasan sekiranya tidak ada atau tidak menimbulkan fitnah. Fitnah dalam tanda kutip beda paham. Yang Anda iskal itu apa? Yang saya iskal itu loh kok larinya ke fitnah. Kok larinya ke fitnah? Silakan dari Rolling Bako. Harusnya ke fitnah. Silakan dari cukup. Silakan Rolling Bako barangkali mau menjelaskan. Ya, alhamdulillah ada yang iskal. Mungkin untuk jawaban saya itu universal ya. Universal. Jadi alasan penduduk semakin banyak ataupun alasannya penduduk tidak banyak itu tidak jadi alasan buat saya. Jadi walaupun penduduknya itu sedikit, terus kalau dibagi dua itu bisa 2 Jumatan itu tidak apa-apa. Yang jadi pertanyaannya Iya, saya ngerti. Tidak masuk ke masalah. Ya, tadi fitnah kan tidak masuk ke masalah, tidak masuk ke deskripsi gitu. Ya. Nah, lantas jawaban Anda seperti demikian itu bagaimana gitu? Yakin mohon diluruskan. Saya tidak mengerti maksud. Jadi mungkin karena melihat deskripsi, mungkin dari Ulia 2 ini fokus kepada deskripsi mungkin. Jadi deskripsi itu ada satu masjid yang ingin mendirikan sholat Jumat lagi gitu dengan alasan penduduknya semakin banyak. Tadi jawaban dari Rolling Bako itu bisa alasannya jikalau dengan adanya Jumat yang lain itu tidak menimbulkan Jawaban saya boleh dengan syarat aman dari fitnah. Jelas? Jawabannya boleh dengan syarat aman dari fitnah. Terus syarat-syarat yang lainnya gimana? Kriteria-kriteria yang lainnya. Kriteria-kriteria yang lainnya bisa Pimpinan. Silakan dari Ridwan. Jadi mungkin tadi maksud yang dipertanyakan oleh tadi yang apa itu? Dari mana tuh? Jadi nggak mengertinya mungkin seperti ini. Kenapa loh di sini tadinya membahasnya itu tentang masalah Jumat, kenapa timbulnya ke fitnah gitu kan? Itu tadi itu maksudnya seperti itu. Mungkin seperti itu mungkin. Ini yang dibahas sholat Jumat, kenapa larinya kok ke timbul fitnah? Silakan dijelaskan dari Rolling Bako. Ya, saya Islam benar itu yang dimaksud dari seperti itu. Yang dimaksud saya begini, Ben. Yang dimaksud saya begini, kan di deskripsi cerita itu yang dititik beratkannya Masjid Jame yang masih bisa menampung itu. Sedangkan sementara ada yang ingin mendirikan lagi gitu. Sementara itu kan jikalau masih bisa menampung ahli Jumat tidak bisa didirikan itu. Kalau melihat deskripsi itu di situ nggak tercantum dalam deskripsi tidak tercantum adanya fitnah atau tidak. Ya, mungkin saya urai kembali jawaban. Boleh mendirikan lagi Jumat dengan alasan penduduknya semakin banyak dengan catatan aman dari fitnah. Paham? Dengan catatan aman dari fitnah. Mungkin jawaban dari Rolling Bako jelas, cuman ada sebagian musyawirin yang memang kurang mungkin jawaban Anda kurang menyasar seperti pertanyaan yang kita tanyakan malam ini mungkin. Gimana? Sedikit dulu sekarang itu. Jadi mungkin
iskalan dari sini itu jadi mengambang jika ternyata alasannya itu fitnah, mungkin itu malah mengambang, bisa jadi nanti konfrontasi dengan jawaban gitu. Jawaban boleh dikarenakan dengan alasan asal tidak ada fitnah. Nah, yang dipertanyakan di sini mungkin apakah fitnah ketika di kampung itu mendirikan kembali salat Jumat, atau fitnah itu akan terjadi apabila terjadi kumpul bersama dalam satu Jumat. Ya, ya. Itu supaya jelas mungkin seperti itu. Ya, saya revisi seperti tadi. Boleh mendirikan salat Jumat yang lain dengan alasan penduduknya semakin banyak, dengan catatan aman atau terhindar ataupun apa dari fitnah. Bisa dipahami mungkin Pak Iskal? Silakan dari yang iskal tadi bisa dipahami. Ya, saya kasih waktu dulu. Minta waktu dulu. Siap. Barangkali dari yang lain, musyawirin yang lain, ada yang iskal. Tadi dari Ridwan tadi gimana? Apakah mau disampaikan lagi? Mungkin tadi udah dirumuskan ya seperti itu tadi. Yang masalah yang tadi. Yang lain tidak ada lagi. Silakan dari Al Jalal. Untuk menekan bahwa aman harus aman dari fitnah. Yang dimaksud fitnah itu fitnah yang seperti apa? Fitnah yang seperti apa tadi sudah dijelaskan, beda paham. Maksud beda paham itu gimana? Nah, maksud beda paham yang seperti apa? Silakan. Ya, alhamdulillah. Lanjut untuk masalah fitnah. Jadi maksud yang dikehendaki oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani di zaman sekarang. Kalau dulu itu di zaman para sahabat, itu ketika mendirikan Jumat yang lain itu akan menjadi fitnah. Karena apa? Karena dijunjung di masa sahabat itu untuk imam yang satu. Kalau sahabat Abu Bakar harus semuanya ke sahabat Abu Bakar. Kalau ada Jumatan yang lain kan berarti berbelot. Gitu maksudnya. Untuk sekarang Daud Imam Abdul Wahab Asy'arani itu tidak akan seperti itu, karena sekarang itu zamannya tidak seperti yang dulu lah. Jadi ketika ada Jumatan lagi ya aman-aman aja gitu. Karena berdasarkan penelitian beliau di mancanegara, mungkin di desa-desa itu ada Jumatan-Jumatan yang berlanjut ataupun berbilang. Walaupun beliau tidak meneliti secara perinci ataupun secara detail tentang alasan-alasannya, tapi mungkin itu yang menjadi alasan Imam Abdul Wahab itu membolehkan Jumat berbilang, walaupun ya mestinya itu masih muat untuk satu kampung. Jadi yang dimaksudkan beda paham itu Ya, suka paham itu. Jadi Takut adanya dua hal. Dua imam. Gimana dari Al-Jalal bisa dipahami? itu untuk zaman dulu maksudnya. Nah, sekarang seperti Wahabi sama Eno atau gimana? Yang kedua imam itu maksudnya kalau sekarang seperti Wahabi atau NU atau gimana? Itu tidak masuk. Tidak masuk. Untuk zaman dulu kan itu para sahabat kalau itu kan satu saja, satu pimpinan. Jadi harus ke sana semua. Kan untuk sekarang karena memang Islam sudah menyebar kemana-mana kan imamnya banyak. Jadi ya tidak apa-apa untuk sekarang. Cukup? Bisa disimpulkan Mungkin saya mau memperkuat ya. Mau memperkuat iskalan saya tadi. Jadi alasan diperbolehkannya taat itu Jumat itu yang pertama idza asyara ijtima'uhum fi mawdi'in wahidin bi masyaqqatin azimatin. Yang pertama itu. Terus yang kedua wa inda khaufil fitnati baina fi'atain.
Terus yang ketiga wa idza ba'udat aqrabul baladi bihaitsu la yusma'u an-nida'u. Nah, itu ada 3 poin. Nah, menurut saya kalau lihat deskripsi di sini ini masuknya dengan poin yang satu, cocoknya dengan poin yang satu. Dikarenakan dalam deskripsi, sesuai deskripsi gitu, nggak ada kontroversi, nggak ada perbedaan mazhab atau aliran-aliran. Udah jelas deskripsinya seperti itu. Jadi menurut saya kalau masuknya wa indal khawfil fitnati bainal fi'atain itu kurang cocok gitu. Lebih cocoknya masuknya ke nomor yang satu atau poin yang satu wa idza asura istima'uhum bi mawdi'in wahidin bi masyaqqatin azimatin. Nah, itu sekian. Terima kasih. Sebelum yang lain, saya minta tadi jawaban dari Kusabeni yang menjawab bisa. Untuk memperkuat dari rolling bako, silakan dikemukakan. Sesuai deskripsi. Kan yang menjadi permasalahannya adalah ada satu masjid yang ingin didirikan sholat dengan alasan penduduknya semakin banyak kan gitu. Berarti kan ada istilah rasa khauf nanti kedepannya tidak akan mampu membuat jemaah sholat Jumatnya gitu kan. Sedangkan menurut kesepakatan para a'imah yang menjadi tolak ukur dibolehkannya ta'adudil Jumat itu kan ada 3. Di antara tadi yang saya sebutkan sama salah satu musyawirin. Nah, ada salah satu imam dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin. Faqala yajuzu bal yajibu ta'adudil Jumat hina idin lil khawfil madhkur. Boleh, bahkan bisa disebut wajib ta'adudil Jumat kalau misalkan ada kekhawatiran dari 3 alasan tadi yang akan terjadi di masa depan. Mungkin itu cukup. Jadi jawabannya bisa. Bisa. Alasannya karena tadi takut kedepannya tidak akan muat atau ada dari 3 alasan yang akan terjadi. Jadi alasannya kedepannya takut terjadi. Ya kan tadi alasannya kan penduduknya semakin banyak. Berarti penduduknya kan ada semakin banyak. Kekhawatiran tidak akan muat di masjid gitu kan. Jadi alasannya bisa karena catatannya ada kekhawatiran kedepannya tidak muat di satu masjid gitu. Silakan yang lain para musyawirin sebelum saya tutup forum iskal, barangkali ada yang mengganjal atau ada yang kurang paham dari jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Silakan. Saya akan membaca kembali. Fahadza sababu qaulil a'immati innahu la yajuzu ta'addudul jum'ati fil baladil wahid illa idza asura ijtima'uhum fi makanin wahidin. Fabutlanul jum'ati tsaniyah laisa idzati shalah wa innama dzalika li khaufil fitnah. Wa qad kataba Imam Umar bin Khattab ila ba'di amali aqimul jamaah fi masajidikum fa idza kana yaumul jum'ati fajtami'u kullikum khalfa imamin wahid intaha. Lajeng we falam dhahaba hadzal ma'na alladhi huwa khauful fitnah bla 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 yang tadi disebutkan. Yaitu mungkin membaca yang sebelumnya dan memperkuat alasan, memperkuat argumentasi. Memperkuat argumentasi. Yang lain barangkali masih ada yang kurang paham atau kita cukupkan untuk soal yang pertama. Jadi kalau sedikit saya luruskan, ini masalah alasan yang dikemukakan dari kitab Mizan Kubro itu ya. Jadi yang dikhawatirkan ketika terjadi Jumatan itu, Jumatan yang lain di sana itu
itu ketika pada waktu itu penunjukan salat Jumat itu seharusnya ditunjuk oleh pemerintah, ya. Nah nanti ketika misalkan ada sekelompok orang yang kembali mendirikan Jumat yang lain dari yang ditunjuk resmi oleh pemerintah, ini ditakutkan nantinya terjadi fitnah bahwa Jumatan yang baru itu merupakan bentuk pemberontakan daripada pemerintah yang sah. Itu instruksi dari sahabat Umar bin Khattab kan, bahwa instruksinya itu berisi agar Jumat itu didirikan dalam satu masjid. Nah sehingga daripada kejadian tersebut melarang ta'abidul Jumat dikarenakan COVID fitnah tadi. Jadi jikalau nanti ada sekelompok orang yang ternyata mendirikan salat Jumat nanti diklaim, nanti akan berimbas fitnah mengklaim jamaah yang Jumat yang resmi itu bahwa Jumat tersebut merupakan salah satu pemberontakan daripada pemerintah yang sah. Fitnahnya itu seperti itu. Kalau melihat deskripsi yang ahli yang ya, terima kasih kepada tim Promus yang sudah meluruskan. Mungkin untuk jawaban soal nomor 1 kita cukupkan saja. Selanjutnya kami serahkan kepada Musohen. Jawaban yang masuk ada yang menjawab boleh dengan alasan tadi sekiranya tidak menimbulkan fitnah. Ada juga yang tidak boleh karena tidak ada hajat. Sebelumnya bahwa pendapat Imam Abu Dawud Ad-Dhahiri itu di luar Madzhabul Arba'ah. Itu mesti agak berhati-hati dulu dalam mengambil ya. Jadi untuk kita itu diusahakan untuk pegang dulu dalam bentuk satu madzhab saja. Kalau Imam Dawud Ad-Dhahiri itu di luar Madzhabul Arba'ah. Ini tabir yang disampaikan oleh tim Bapak itu, ya yang dimaksud khawfil fitnah itu fitnah yang tadi disebutkan. Karena pada awalnya kan pada masa Nabi dan di beberapa para sahabat Nabi, salat Jumat itu dilakukan diimami oleh Imam Allah. Jadi tidak ada Jumat yang lain. Nah ketika ada orang mendirikan Jumat yang lain, maka akan dicap sesat gitu. Itu yang dimaksud fitnah di sini. Jadi bukan beda pendapat, bukan. Nah selanjutnya, ketika hal ini tidak ada, maka makna ada fitnah itu yang dimaksud itu karena sekarang itu tidak ada penunjukan secara langsung oleh Allah, maka khawf fitnah itu tidak ada. Nah, sehingga Imam Ghazali menyimpulkan boleh mendirikan Jumat, ada Jumat. Nah, tapi di madzhab Syafi'i itu dia dibatas dengan hajat, gitu. Dengan hajat boleh mendirikan salat Jumat dengan hajat. Boleh ta'abbud salat Jumat dengan hajat. Demikian.
spesifik dalam kutub syariah itu yang asli istimewa ini atau bla 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 ya gitu. Kalau tidak salah semuanya ada 3 poin. Berarti jika toh di luar dari kategori 3 poin itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai hajat. Artinya ketika misalkan latar belakang mendirikan salat Jumat yang baru itu di luar 3 konteks atau 3 kebutuhan itu, maka tidak diperbolehkan. Yang asli istimewa ini awli baitil masjid awli ikhtilaf baina kaum dalam pemahaman. Contoh yang satu masjidnya itu Wahabi, yang satu Ahlus Sunnah misalnya. Si Wahabi mendirikan masjid untuk sholat Jumat yang baru itu bisa diperbolehkan karena ada perbedaan pendapat tentang yaitu keabsahan sholat Jumat, beda madhab lah, beda madhab yang betul-betul bisa menimbulkan gejolak, termasuk perang di dalamnya. Setelah Imam Abdul Wahab Asy'arani menukilkan pendapat yang sekian banyak, nah halaman 210 itu ma'an lama zahibil a'immati tadi anna jawazat ta'amudi masyhurun bil hajati fakana sholatuha luhran fi ghairi qiyati wa in kanat wajibatu sholatan ala madhabi Dawud. Jadi saya kira yang membolehkan ta'amud Jumat tanpa batasan itu hanya sebatas aman dari fitnah, hanya Imam Dawud saja. Yang lain itu tetap mempersyaratkan hajat. Kalau lingkup madhhabul arba'ah itu tetap memperbolehkan, yaitu dengan syarat hajat. Madhhabul arba'ah. Mungkin mohon maaf, saya langsung ke jawabannya aja, boleh atau tidak boleh, dan langsung difatihain. Sebenarnya artinya kan lain-lain kelas musola. Tim penyimpul dari jawaban anak dengan kapali masing-masing. Artinya kan lamun ningali dina deskripsi masalah, artinya kan aya 2 hal anu kontradiktif. Jadi kan aya kahiji lamun aya fokus kana li kasrotihim eta terjadi alasan sabab ruang lingkupna masih albana. Berarti sasaranna ieu masih keneh naon artinya masih kene masjid jamek didinya masih menampung. Ada jelas artinya kalau misalnya masjid jamek geus teu nampung eta aya alasan saja bisa diterima. Artinya kan lingkas rotihim dengan non tadi kan li usril ijtima kan eta aya ketentuan khususnya di usril ijtima seperti ini berangkat dari rumah daerah kudu pajar atau henteu ka kuping adzan. Eta kan usul ijtima seperti itu. Nah, kasrotihim mungkin berhubungan sakira-kira kasrohna atau lobana dia henteu nampung di hiji masjid. Eta anu diperbolehkan ya. Jadi terlepas tidak masukan-masukan, artinya lainnya tuntun saya makom tasih dengan dia mah penyimpul dari jawaban-jawaban anu sudah ada antos ya mungkin insya Allah kadang-kadang jadi ilmu berurat seperti tadi pendapat
Imam Dawud Ad-Dohir sekalipun ada luar tina mazhabul arba'ah, tetap kan ulah patokanna mazhabul arba'ah, namun urang patokanna dina segi bermazhab biasa Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi akhirnya menutup kemungkinan dina situasi tertentu dia bisa diperbicarakan. Kusabab nama dina situasi normal gara-gara di kampung urang mah kan wal aya istilah insyaallah. Ngan lamun misalnya ayeuna aya erek ta'addud teh alasan anu paling logisna anu paling tepatna naon. Contoh seperti punten ayeuna si Sa'il, prediksi si Sa'il di wilayah ieu teu berkaca kanu lain berkaca teu ningali karena situasi nu sabenerna di kampung urang seperti kumaha. Mungkin lamun misalnya ayeuna terjun ke wilayah kota itu mungkin permasalahan seperti ini mungkin lebih mabak. Tapi kan sementara di kampung artinya kan insya Allah antara khofidul fitnah, amnil fitnah itu insya Allah bisa diredam ku pemerintah setempat oke ku sesepuh. Terus alasan-alasan anu kuat alasan-alasan anu kuat artinya ku sabab masa depan ieu mungkin baik ieu non teu nampung di hiji masjid tadi. Berarti kan selagi masih nampung eta wajib setempat. Alasan sementara kan hajat atau alasan diperlukan tahajud sama takbir anu labat ya tamu tilu ya luar di tilu eta berarti sementara itu bisa diterima. Wallahu a'lam hadapna misalnya perkembangannya seperti ieu tahajud ieu di ieu tempat mah misalnya supaya ngajarkeun si masyarakat anu anu awam dina masalah agama, dina masalah ibadah, misalnya akhirnya digembleng terus di dunia tahajud. Wallahu a'lam hadapna sugan ayat pembicaraan, ayat pembahasan anu lebih jauh. Kalau sementara ningali nyebutkan ada hasil kesimpulan di para kiai sadayana bahwa di mana bakona di ariwana di mana kemudian katampik masukan apa yang Anda sampaikan insya Allah benar semuanya dengan artinya orang realita di lapangan seperti itu mana realita di lapangan artinya tidak bisa dia tahajud lamun kategori seperti anu tadi kecuali ayat alsan ya seperti aina ya kan ari alsan pokokna dina likasrotihim jeung li tawassul masjid eta kan alasan-alasan anu lain disangkal atau di komplain ku tawassul masjid fil balad ya artinya ku sabab masjid eta masih nampung keneh karek loba arek saeutik nu penting mah ieu masih nampung berarti kan desah mendirikan Jumatan dengan catatan eueuh atau nabi enggak ada alasan-alasan yang lain gitu ya. Insyaallah takdirna panjenengan sakumaha anu disampaikan sadayana dileres mun biasa terus gitulah terusna sekalipun misalnya kekeh ke depannya artinya pernah di pesantren ya masalah tahajud urang ada kayak Imam Dawud Ad-Dohir bisa ditempatkan di masyarakat ya kembali ini kan pertanyaan seperti itu cara penempatan di masyarakat ambil anu mu'tamad asoh adhar kil itu ya mah artinya kurang pas ditempatkan ya lamun ayeuna urang seperti mewakil benar versi Imam Dawud Ad-Dohir beren kumaha ge roba fitnah gitu seperti ya dan seperti itu nyali realita waya seperti di lingkungan urang insyaallah saya berbicara di lingkungan urang artinya untuk melebar ke ruang lingkup luar anu eta artinya
permasalahan lebih kompleks daripada yang di daerah-daerah. Jadi kesimpulan saya kesimpulan menyikapi permasalahan nahasah atau hudud ta'adudil Jumat di hiji tempat di hiji masjid, sedangkan di masjid eta masih kena nampung berarti desa ta'adudna ya, desa berbilangan, kecuali kayak tafsir kayak walau artinya si Sa'il dia kemungkinan ya bisa jadi si antar blok berbicara antar blok, bisa jadi dia kan kita itu lain artinya peperangan silih tinggal itu ya bermusuhan. Maka pada ayat bahasanya kan kita ayat takosum kan ya bermusuhan, clash gitu. Boleh lapor ayat clash seperti itu. Dan tidak artinya kita lintas bahasa kita perlu perang silih tinggal saja ada maksudnya takosum, jadi ternyata permusuhan. Ya seperti itu ya. Harusnya punten saya nyimpul, punten melakukan terangkan tetapi itu laku nasihat laku hak pengarah saya diulang. Insya Allah saya dengan sepuh-sepuh ya sama tahu simpul jawaban sepuh itu. Mudah-mudahan apabila biasa terus sekali sangat dekat sepuh-sepuh karena saya masih kurang sangat biasa dan pertimbangan sangat kurang dan patokan pegangan kanggo yang intinya insya Allah hasil-hasil anu dirugikan mudah-mudahan manfaat dari orang ke diri orang pribadi umumnya manfaat kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk soal yang pertama telah selesai. Ini untuk soal yang kedua masih dari sholat Jumat. Apakah mau kita bahas atau mau langsung ke deskripsi yang kedua? Langsung yang kedua. Yang lain? Langsung aja yang kedua. Atau mau dibahas lalu bagaimanakah solusinya menurut pandangan yang fikih? Perlu dibahas atau langsung saja ke sub yang kedua? Barangkali langsung yang kedua aja. Bahas. Perlu nggak dibahas? Bagaimanakah solusinya menurut pandangan ilmu fikih? Karena tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang masyarakat beda-beda. Ada yang kekeh, yang ingin bersikeras ingin mendirikan Jumat yang lain, misalkan, bukan misalkan tapi mungkin ada yang pernah terjadi. Nah itu solusinya gimana menurut pandangan ilmu fikih? Ada yang mau menjawab? Atau tim perumus untuk soal yang sub B yang kedua, bagaimanakah solusinya menurut pandangan ilmu fikih? Perlu dibahas atau tidak? Sebagian musyawirin ada yang tidak, langsung saja. Ada juga yang harus dibahas. Langsung saja. Kalau dari apa? Boleh